Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya yang mengenai tentang interaksi obat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi obat dengan laboratorium. Nah, sebelum menginjak ke materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mentari Kiki Nurzakia. NIM 3118165, program studi S1 Farmasi di Stikes Bakti Tunas Husada Kota Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu pengertian dari interaksi obat itu sendiri. Nah, interaksi obat dapat didefinisikan sebagai modifikasi efek satu obat atau obat lain yang diberikan pada awalnya atau diberikan bersamaan, atau bila dua atau lebih obat berinteraksi sedemikian rupa sehingga keefektifan atau toksisitas satu atau lebih akan berubah. Nah, interaksi obat terjadi ketika modifikasi aksi obat yang satu dengan obat yang lain di dalam tubuh, biasanya seperti aksi kuantitatif, yaitu peningkatan atau penurunan dalam ukuran respon yang diharapkan. Nah, interaksi obat mungkin merupakan hasil perubahan farmakokinetik, perubahan farmakodinamik, atau kombinasi keduanya. Nah, lalu di sini ada mekanisme interaksi obat terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu ada interaksi obat farmasetik. Nah, interaksi obat farmasetik ini merupakan interaksi secara langsung atau terjadi di luar tubuh. Nah, pada interaksi obat farmasetik ini dapat menimbulkan hilangnya efek farmakologi obat. Nah, yang kedua ada interaksi obat farmakokinetik, yaitu perubahan yang terjadi pada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau dapat disebut juga sebagai biotransformasi. Nah, yang terakhir ada interaksi obat farmakodinamik, yaitu interaksi ini dapat menimbulkan efek-efek obat yang aditif, sinergis, atau potensiasi atau antagonis. Nah, selanjutnya ada strategi dalam penata laksanaan interaksi obat. Di sini terbagi menjadi 4 sub. Yang pertama yaitu kita harus menghindari kombinasi obat yang berinteraksi. Nah, jika resiko interaksi obat lebih besar daripada manfaatnya, maka harus dipertimbangkan untuk memakai obat pengganti. Nah, di sini itu bahwa dijelaskan kita harus menghindari obat yang berinteraksi lebih besar. Nah, jika kita sudah mengkonsumsi obat tersebut, maka untuk selanjutnya kita harus mempertimbangkan untuk pemakaian obat pengganti. Nah, yang kedua yaitu menyesuaikan dosis. Jika interaksi obat meningkatkan atau mengurangi efek obat, maka perlu dilaksanakan modifikasi dosis salah satu atau dua obat untuk mengimbangi kenaikan atau penurunan efek obat tersebut. Nah, pada penyesuaian dosis ini kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada dokter yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ada pemantauan pasien. Jika kombinasi obat yang saling berinteraksi diberikan, pemantauan diperlukan. Nah, maksud di sini adalah jika pasien tersebut diberikan resep dengan interaksi tertentu, maka medis harus memberikan pemantauan juga terhadap pasien tersebut. Nah, yang keempat ada melanjutkan pengobatan seperti sebelumnya. Nah, jika interaksi obat tidak bermakna klinis atau jika kombinasi obat yang berinteraksi tersebut merupakan pengobatan yang optimal, pengobatan pasien dapat diteruskan tanpa perubahan. Ini artinya jika obat tersebut tidak menimbulkan interaksi yang lebih besar, maka obat tersebut boleh untuk dilanjutkan. Nah, untuk yang selanjutnya ada level signifikansi klinik dalam interaksi obat. Di sini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu untuk kelas pertama sebaiknya kombinasi ini dihindari karena lebih banyak risiko dibandingkan keuntungannya. Nah, yang kelas kedua biasanya kombinasi ini dihindari, sebaiknya penggunaan kombinasi tersebut hanya pada keadaan khusus.
Nah, untuk selanjutnya pada interaksi kelas 3, interaksi kelas ini resikonya minimal. Untuk itu perlu diambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengurangi resiko tersebut. Nah, yang selanjutnya interaksi obat dengan laboratorium. Nah, dari materi sebelumnya terdapat interaksi obat. Nah, kita sambungkan ke interaksi obat dengan laboratorium itu sendiri. Nah, di sini interaksi obat dengan tes laboratorium dapat diartikan bahwa interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau bisa jadi negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Nah, sudah dijelaskan pada sebelumnya, terdapat beberapa bagian yang dapat berinteraksi dengan sinergis. Nah, ini dapat menyebabkan pada akhirnya pada hasil laboratorium itu sendiri. Nah, di sini diberikan contoh interaksi obat dengan laboratorium. Yang pertama yaitu pada laksatif antarkuinon dengan uji urin laksatif antarkuinon dapat mempengaruhi uji urin untuk bilinogen atau oleh perubahan zat yang diukur. Nah, apabila mengevaluasi status kesehatan pasien apoteker, harus mempertimbangkan efek terapi obat pada hasil uji diagnostik. Nah, untuk selanjutnya ada laksatif antarkuinon dengan tes tiroid. Laksatif antarkuinon dapat mempengaruhi hasil tes yang dilakukan tidak akurat dengan efek toksik yang dihasilkan jika digunakan. Nah, pada uji ini yaitu hasil pada laboratorium sendiri itu tidak akurat, artinya tidak pasti. Nah, ada yang bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Nah, ini dikarenakan dari efek obat tersebut yang dapat mempengaruhi terhadap hasil laboratorium itu sendiri. Nah, sekian dari saya penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.